Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita persembahkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga bagi kita dalam rangka untuk mempersiapkan bekal modal kita menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak, yaitu dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada dan kapan saja. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian tafsir subuh kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini, yazunnuna, ya, meyakini, orang-orang yang meyakini annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Tuhan mereka, akan menemui Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka hanya kepada Allah lah, ya, akan kembali. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan penuh sabar, dengan memelihara keteguhan hati dan menjaga ketabahan serta menahan diri dari godaan dalam menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupan ini. Dan juga, ya, dengan memohon pertolongan melalui salat, ya. Dan salat ini akan terasa amat berat kecuali hanya bagi orang-orang yang khusyuk, ya, di dalam salatnya, yaitu orang yang tunduk hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian atau penjabaran dari orang-orang yang khusyuk itulah yang dijelaskan pada ayat yang ke-46. Orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, ya, karena awakku berasal dari Allah, ya, berada di bumi Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mumbang jatuh kalapo jatuh. Ndak tahu tua mudo ya, sakit sehat ya. Kalaulah tiba janjiannya ya, berarti ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu namanya kiamat ketek. Jadi kematian itu kiamat ketek. Awak masuk ke dalam kubur dulu, transit. Transit di mana? Itu yang disebut dia alam kubur dan alam barzah. Alam barzah itu alam penantian sampai nanti tiba kiamat gadang. Kalau lah tiba kiamat gadang, tidak boleh. Ya, dalam surah kiamat ya. Sado yang terkandung di dalam parit bumi ko nyumuntahkan ya, muntahkan keluar sadolah ya, benda-benda langit saling bertabrakan ya. Cie benda langit data tampung di lapisan atmosfer yang menahannya langsung diantamnya bumi ko. Seperti debu-debu yang berterbangan ya. Oleh ya, hancur lebur itu kiamat gadang. Dan awak ko kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu akan mempertanggungjawabkan ya segala amal dan perbuatan awak. Jadi setiap amalan awakku akan diteliti, ya, bukan diteliti hanya sekedar benar dan salahnya, ya. Kok karajo batu, kok karajonya ndak batu kok. Tetapi apakah amalan itu dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya atau semata-mata mengharapkan ridho Allah atau ya ada yang lainnya. Ya, mode solatku kan amalannya lah batu kok. Lah batu kok kerajaan lah batu lah bana. Tapi apakah sudah mengharapkan semata-mata karena Allah atau bukan? Jadi kualitas kekhusyukan itulah yang harus kita tingkatkan selalu. Kalau ahli ma'rifah ya, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, ini membagi tingkatan-tingkatan amal kok. Ya, membagi tingkatan amal. Kalau orang beramal ya karano takwi kadi hukum kadi masuk ke dalam neraka, itu amalan baru amalan paling rendah bro. Ya, kan awak takwi go masuk ke dalam neraka, tapi kalau hanya sama mato itu amalan baru amalan paling rendah. Baru amalan paling rendah. Sama juga anak ketek ya, dia gia namanya berita patakui ya, aja main-main di situ ya, beko jatuh ya, tuh angker tuh kadang kan ya, atau orang dulu tas sapu setan ya, tanya tas sapu setan ta DA enak ya. Itu baru tingkai amalan yang paling rendah. Adik dia gia kabar pataki model itu hanya lari di sana, beranjak dari situ. Berikutnya, kalau orang beramal karena mengharap imbalan sarugo enak. Sia orang yang tidak nemu masuk sarugo ya, pasti membayangkan saja dalam sholat wa uswa.
terhindar dari neraka, masuk ke dalam sarugo, berada di pintu sarugo, enak. Saya orang hendak ke sanang, pasti sanang, ya. Tapi itu baru amalan ya, lebih tinggi daripada yang tadi dek takwi, ya, karena siksa, karena ancaman masuk ke dalam neraka. Kini karena imbalan lain, ya, imbalan kebaikan, imbalan pahala, imbalan apa lain dimasukkan ke dalam sarugo. Ternyata itu baru, ya, tingkatan amal orang-orang awam, orang-orang kebanyakan, orang-orang kebanyakan. Sama juga anak kete dia gia gulu-gulu, senang hatinya. Dek dia gia gulu-gulu kok, dek dia gia di janjian belanja, namanya menolong awak. Tapi kalapau Pak. Banyak alasan. Beko lagi ya belanja. Bisa beli roti. Bagage. Kadang Pak model itu. Enak. Dia giah kaba gembira, ampunan, sarugo, baru. Itu tetap baik, tetapi ternyata alun, ya, alun samparono, ya, alun samparono sempurna. Nah, yang sempurna itu apa? Yose mata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia giah, indah dia giah, sanang ataupun sakit, tetap istiqomah mengharapkan ridho Allah semata-mata. Tapi kalau taat, ya, bila ada ujian baru taat, atau taatnya bila bakatiko, enak. Kalau kebanyakan diisyaratkan awak kok kan itu. Bila dia giah, awak lupa diri. Dia giah nikmat, dia giah rezeki, lupa diri awak. Tiba dia giah ujian, sedikit kepedihan, sedikit kesulitan, sedikit masalah, sedikit yang dia giah Allah, sedikit tak banyak lah. Ya, awak mulai berkeluh kesah. Maka kekhusukan inilah obatnya. Karena awak, ya, ketika sholat itu bermunajat, berdialog, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak sampaikan keluhan-keluhan awak. Enak Pak sampaikan doa-doa, harapan-harapan awak. Karena di dalam sholat itu ada zikir, zikir kan banyak, ya. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya, itu zikir tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu masuk zikir, ya. Allahu akbar masuk zikir, ya. Sami Allahu liman hamida masuk zikir, doa. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Doa. Alun doa lay di sujud terakhir awak agak lama seketik. Memang Nabi di sujud terakhir tu, di rakaat terakhir itu, yang agak lama meminta, yang awak minta. Ada minta husnul khotimah, ada diminta untuk dibantu, ditolong, ya, supaya selalu ingat bersyukur kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kemudian wa husni ibadatik, selalu memperbaiki amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat dan keadaan. Maka harapan tentunya ibadah-ibadah yang awak lakukan itu memang semata-mata ikhlas, ya, karena
karena Allah. Semakin ikhlas seseorang, kekhusukan itu juga akan semakin bertambah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, kita ini diperintah untuk mukhlishina lahuddin. Ya, memurnikan ketaatan kita menjalankan agama ini. Maka untuk membetulkan, membenarkan niat keikhlasan itu, maka awak perlu memantapkan ya tekad, niat, azam, ya, maksud, tujuan, ya, awak sebelum beramal, ya. Bahkan umumnya ulama-ulama fikih itu, ulama-ulama itu menempatkan niat pada urutan yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kalau amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, kalau niat awal itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang diterima. Tapi kalau ya awak beramal umpamanya sebagai pelarian, ya, beko lah selesai masalah, beko ndak rajin oleh dong, ya. Betul agama ini solusi, tetapi awak kan berharap bahwa awak bisa istiqomah. Bari istiqomah ko bari, ya. Setiap waktu dan keadaan kan bari. Masalah ya kadang dalam hidup ko banyak, ada masuk lapang, ada masuk sampi, ya, masuk sulit, ya. Masa apa leh? Masa ya sempit, ada masalah, sakit, sanang, ya, kayu miskin, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat itu kita mantapkan sebelum beramal. Kemudian sedang beramal, nah, karena gaduh awak, enak awak cepat-cepat kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang awak go namanya manusia, kalau dipuji memang hati senang. Ya. Hati awak senang, kasadola orang kalau dipuji hatinya senang. Tapi kalau lah berlebihan, ya, ada rasa bangga di dalam hati, ya, ada rasa ujub, ya, rasa ya bangga di dalam hati lah enak, ya, merasa amal itu paling baik, paling mulia, itu rupanya itu menjadi jebakan dari setan rupanya. Jadi jebakan setan yang akan menggugurkan amal-amal. Jadi sedang beramal itu perbaiki balik, ya, kapan perlu mohon ampun, astagfirullah, ya, kembalikan kepada Allah niat, ya, dan mengampuni, ya, kalau ada getaran-getaran di dalam hati awak yang tidak benar. Kemudian setelah beramal, serahkan balik, ya, sambil awak berdoa, Allahumma taqabbal minna, ya, innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ibadah hambamu ini, ya Allah, karena engkau lah yang maha mendengar, ya, maha mengetahui, ya, mendengar apa isi hati awak, mengetahui apa yang awak sembunyikan, apa yang awak nyatakan, Allah tahu. Nah, maka awak kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan itu semua diterima sebagai amal ibadah yang mulia, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dan hasilnya nanti akan kita terima di akhirat kelak. Jadi di awal kita mantapkan niat kita dalam beramal, kita perbaiki, kita betulkan niat kita. Kemudian di akhir, ya, juga kita luruskan sambil kita mohon ampun kepada Allah
dan memohon kepada Allah kiranya amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam beramal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa'budullaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu seolah-olah ya kamu melihat Allah. Ya namanya salat wa berdoa-doa juga Allah. Jadi melihat Allah itu apakah melihat fisik? Bukan, karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Dia tidak menempati ruang dan tidak menempati waktu. Tidak ada ruang dan ada waktu. Kalau ada ruang ada waktu itu masih sama dengan makhluk. Ya, maka oleh karena itu melihat Allah di sini maksudnya adalah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan ya banyaknya nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dia yang berkuasa, dia yang menciptakan kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang akan mematikan kita. Ya. Nama dan sifat Allah itu 99 banyaknya. Syaratnya gano dengan lafaz Jalla Jalaluh itu Allah. Jadi 99 ya. Man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul azizul jabbar. Sampai beko ya 99 agano dengan lafaz Allah syaratui. Jadi beribadah kepada Allah seolah kapan awak akan merasakan kedekatan yang paling tinggi ketika awak sujud itu. Ya, dalam hadis disebutkan ya posisi atau keadaan ya paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sujud itu. Ya. Ketika sujud itu paling dake minta lah ayam pati diminta agak lamuan sekete ya. Boleh doa-doa yang diajarkan Nabi seperti a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau ada doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qablal maut ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala taatika. Kalau ndak ya doa-doa yang ya mungkin saat itu sangat butuh ya. Di situ awak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minta istiqomah, dan lisan ini mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir ayat. Itu jangan sampai lupa. Kemudian sabalun salam, boleh jo doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri ya, min azabin nar, min azabil qabri ya. Kemudian apa boleh? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka, kemudian dari azab kubur, kemudian dari fitnah ya di masa hidup, dan juga fitnah di masa awak Allah meninggal. Ada fitnah ya. Kemudian awak berlindung kepada Allah dari keburukan min syarri fitnati masihid dajjal, dari keburukan fitnah dan kejahatan dari Dajjal ya.
Bang kalau Dajjal itu sakit aja melengoh kayaknya. Awaklah tertarik, awaklah tertipu, lah hilang pertahanan iman kan bare. Maka salah satu ya fadilah atau faedah dari membaca surat Al-Kahfi itu kan surat Al-Kahfi ya. Surat yang ke-8 balik itu awak terlindung dari fitnah Masih Dajjal, dari fitnah Dajjal. Ya. Sekurang-kurangnya kalau nyu banyak ayat ini 110 lah. Ya, bisa ansu-ansu kan Jumaat itu dimulai dari patang kami. Masuk saja kami maghrib hari kami itu sampai lo ya maghrib di hari Jumaat. Itu hari Jumaat nama itu. Ya. Itulah masuk Jumaat itu. Ya, kalau doa malam Jumaat enak. Di sana itu baca surah Al-Kahfi. Bisa ansu-ansu. Kalau tidak 10 ayat saja. Ya. 10 ayat saja. Pokoknya tetaplah dibaca. Jadian amalan rutin awak di setiap hari Jumaat itu. Mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan hadis itu wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, ya memang awak tidak bisa melihat Allah secara fisik, tapi bisa merasakan kebesarannya. Tapi yakinilah dan percayailah ya dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat awak. Allah sedang memandang awak. Allah sedang memperhatikan awak. Yang memperhatikan mulai dari bacaan awak yang perhatikan. Ya. Ketika awak memujinya, ya kata Allah, "Oi hambaku sedang memujiku. Hamadani abadi." Ya. Kan kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, nyu perhatian awak. Ya. Bacaan awak nyu perhatian, gerak-geri awak nyu perhatian, hati awak nyu perhatikan. Kalau awak ya sama juga orang upacara bendera tuh, siap gerak, ya siap. Diinspeksi pasukan enak. Diperhatian kerapian, diperhatian model tagak, pandangan mata, ya, kaki lurus ya tindak diperhatian. Allah pun memperhatikan awak. Yang paling bagus dari amal itu, maka Allah akan memuji ya. Allah akan ya di samping memuji tentu memberikan rahmat karunia dan ampunannya. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan di waktu ya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.